Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya. Ya, baru saja menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai pembina sekaligus pengasuh ahli terapi bekam Singo Wande Indonesia ya. Memang kalau dikatakan berat ya berat ya. Kalau dikatakan berat-berat. Kalau tidak ya tidak, yang namanya tanggung jawab tetap harus dilaksanakan. Yang mana tadi memang saya larang untuk teman-teman japri saya ya. Semuanya itu tadi saya hentikan, tidak boleh japri saya. Kalau ada yang japri mungkin tidak saya jawab ya. Tidak saya jawab. Itu sampai hari Jumat pagi saya baru selesai. Baik, barangkali ada yang ditanyakan untuk teman-teman semuanya ya. Barangkali ada yang ditanyakan, monggo dipersilahkan untuk tanya di kesempatan pagi hari ini, mumpung saya menunggu makan sahur tadi ya. Menunggu makan sahur, jadi saya pergunakan untuk tanya jawab secara live. Barangkali bisa membantu teman-teman yang sekiranya malu untuk bertanya, dia nanti jadinya tahu dari jawaban-jawaban yang saya berikan ya. Tadi ada yang bertanya ya, yang bertanya, Pak, saya di Papua, kemudian adik saya itu ingin membantu, istilahnya membekam keluarga saya. Ya boleh-boleh aja kalau adik panjenengan memang sudah bisa bekam. Ya, kalau sudah bisa praktek, ya monggo dipersilahkan. Ya bebas toh, ya, tidak ada larangan di situ. Tapi kalau belum bisa, ya diarahkan untuk belajar dulu. Bagaimana bisa membekam kalau tidak belajar dulu atau diarahkan seorang guru. Walau bagaimanapun bekam juga perlu belajar dengan sungguh-sungguh ya. Oke, barangkali ada yang ditanyakan untuk teman-teman, langsung bisa ditanyakan dan saya jawab langsung ya. Saya jawab langsung. Nah. Untuk Mas Rizky Miftahul, ya terima kasih sudah menonton. Semoga tetap berkah dan harus tetap semangat ya dalam belajar bekam, harus tetap semangat, tidak ada istilahnya keikhlasan untuk belajar itu yang harus dipupuk ya. Kadang ada yang belajar sambil lalu, ada yang belajarnya itu istilahnya angin-anginan sehingga ketinggalan dari teman-teman yang pemula. Ini banyak sekali ya, banyak sekali terjadi. Ada yang baru belajar seminggu, 2 minggu, bahkan sudah kebanjiran pasien, itu banyak sekali. Ini karena memang kehendak Allah seperti itu ya. Jadi berbeda-beda. Akan tetapi kalau semangat Anda kendor, tentu saja itu akan berpengaruh kepada kemampuan panjenengan. Mas Gus nyimak. Terima kasih ya atas gabungannya Mas Agus ya. Selamat pagi, semoga mendapatkan keberkahan K200 ini dari Ngawi ini ya. Dari Ngawi. Ya barangkali ada yang ditanyakan, monggo dipersilakan ditanyakan mumpung live di kesempatan pagi hari ini, dan saya jarang-jarang untuk live membuka pertanyaan. Ini ada karena ada kesempatan waktu ya, ada kesempatan waktu saya pergunakan karena tugas-tugas saya juga sudah rampung, tinggal menunggu makan sahur untuk melanjutkan tirakat besok dan lusa ya. Mas Agus K200 ini nomornya mudah diingat, ini K200 ini. Jadi mudah diingat. Untuk teman-teman ada Mas Alim Al-Farizi ya, Tulungagung nyimak Pak Guru, nggih, terima kasih. Monggo dipersilahkan tanya ya, Mas Alim Al-Farizi ini. Jadi
Kenapa saya melakukan live ini? Saya ingin lebih dekat dan lebih mengenal panjenengan ya, lebih mengenal panjenengan. Kalau di WA kadang-kadang saya lihat prakteknya saja, tidak saya lihat secara detail nama-namanya ya. Jadi kalau dengan live ini ada pertanyaan, ada interaksi, saya akan lebih bisa untuk menghafal panjenengan ya. Kalau Mas Agus ini saya selalu apal ini ya, sering setor praktek juga dari nomornya yang khas. Ini K200 ini kan khas ya. Nah, maka K100 ya itu hafal banget, cuma yang K100 ini jarang muncul ya, jarang muncul. Kalau K200 ini sering muncul. Nah, ya. Mas Rizky, barangkali ada yang ditanyakan Mas Rizky, monggo. Ada Mbak Sukma Ayu, selamat pagi, terima kasih kehadirannya K276 ya Sukma Ayu. Ingin bergabung dengan video, monggo ya. Nah, ini kok nggak bisa ya, nggak bisa ya. Mbak Sukma Ayu, barangkali ada ditanyakan, monggo diketik saja ya. Ini saya gabungkan kok, susah ini. Mudah-mudahan saja di kesempatan hari ini ya, dari live show ini bisa membantu panjenengan, dan saya doakan kesemuanya ahli terapi bekam Singowanti Indonesia ini selalu mendapatkan keberkahan-keberkahan, banyak pasien ya, yang enggak usah sungkan ya Mas Riki, enggak usah sungkan. Saya itu biasa seperti ini. Kalau marah itu kan ya demi apa ya? Kalau lagi marah di grup itu kan saya itu saking kepinginnya panjenengan itu jadi penterapis itu. Mau tanya apa saja bebas, monggo dipersilahkan ya. Kalau Japri nanti jarang kejawab saya ya, karena banyaknya Japrian ya. Saya tidak mampu untuk menjawab satu persatu karena saya membuka Japri itu di sela-sela kesibukan saya, di saat saya itu sedang istirahat. Selebihnya itu saya banyak waktu saya habiskan itu untuk nangani pasien ya. Ya. Jadi yang saya inginkan itu juga seperti itu. Jadi panjenengan nanti itu juga kebanjiran pasien seperti saya, sampai nolak-nolak gitu loh ya. Ya sebentar, ada mbok ngantar. Diantar teh oleh Simbok. Simbok itu selalu sangat perhatian sama saya ya, sangat perhatian. Walaupun malam, pagi, kalau saya ada kesibukan selalu diperhatikan, tehnya, kopinya, itu selalu, alhamdulillah. Walaupun Simbok itu bukan saudara saya, bukan apa-apa, tapi perhatiannya melebihi saudara. Ya, saya sering nyimak, tapi sulit dikonfirmasinya apa. Nje, ya, itu. Ini tadi pun mau saya konfirmasi untuk gabung di videonya pun sulit, nggak tahu itu masalah sinyal atau apa. Kalau saya tuh hafal dengan jenengan, Mbak Sukmayu ya, hafal. Karena nama depannya Sukma itu ada yang dulu ya, ada satu peserta didik yang namanya Sukma, tapi ketulusan hatinya tidak melawan panjenengan. Gitu, terima kasih. Oke, tanya aja ya, tanya apa saja boleh, biar nanti jawabannya itu bisa didengar teman-teman yang lain, sehingga yang malu-malu bertanya itu dapat mendapatkan satu jawaban. Dan insya Allah kedepannya saya akan sering melakukan live show ya, akan sering melakukan live show untuk memudahkan peserta didik saya itu bertanya. Karena peserta didik makin hari makin banyak, maka pertanyaan-pertanyaan di WA mungkin tidak tercover oleh saya, bisa saya jawab melalui siaran langsung. Nah, karena yang
mengikuti siaran langsung, ini pasti jelas orang-orang yang bersungguh-sungguh dan betul-betul ingin bisa untuk menjadi ahli terapi bekam. Jadi nasihat saya, selagi panjenengan itu mengikuti arahan-arahan saya sebagai pengajar, Anda tidak akan kesulitan dalam segi apapun. Praktek insya Allah nggak ada kesulitan, nanti pasien juga tidak ada kesulitan insya Allah. Yang penting ikuti saja arahan-arahan saya, market-marketnya juga dilakukan. Dan biasanya teman-teman itu banyak itu yang terlena, ya. Terlenanya begini, ketika mendapatkan pasien yang banyak dalam kesibukan-kesibukan itu, terus lupa market awalnya, sehingga dia juga akan dilupakan oleh pasien. Dan market yang saya berikan, pemasaran yang saya berikan di grup WA itu sudah teruji coba dan saya sudah mengalami, sehingga saya itu mempunyai satu keyakinan penuh kalau panjenengan itu mengikuti market-market dan arahan-arahan saya di grup WA itu pasti jalan. Banyak sekali ya, dari pemula ini ya, dari pemula yang belum sampai 5 bulan sampai kebanjiran pasien itu banyak sekali ya, banyak sekali. Seperti Mas Angga ya dari Jombang itu ya, Mas Angga dari Jombang, bahkan sekarang istrinya lagi booming-boomingnya pasien ya, lagi booming-boomingnya. Ada Mbak Lilis dari Mojokerto, yang senior itu Mas Guntur dari Aceh, kemudian ada Bu Lilis Mojokerto, terus Mas Guntur dari Ngoro Industri juga banyak ya, seperti Aris Mustafa itu muda sekali, sinergik sekali ya, itu sering saya marahin itu Mas Aris itu, tapi karena dia nurut jadinya sukses ya. Mas Nanang Cikampek ini kelihatannya ya kayaknya spesialis kandungan ya, spesialis kandungan ya. Ya. Loh, ini sahurnya pun pakai sambal saja karena nggak boleh makan apapun. Jadi sahurnya pakai sambal sambil makan sahur ya. Nah, cara saya berpuasa ini seperti ini. Izin bertanya, nggih Pak Guru, nggih monggo untuk Salim Al-Farizi, bagaimana menurut Pak Guru dengan adanya penyakit turunan? Apakah dibenarkan di dalam Islam ya? Di dalam Islam Pak Guru, mohon pencerahannya. Maksudnya yang dibenarkan ini apanya? Yang dibenarkan ini apanya? Penyakitnya atau gimana ya, atau pembekamannya yang dibenarkan. Kalau bekam sendiri itu adalah likulidain untuk segala macam penyakit ya. Tapi kalau penyakit turunan itu juga perlu istilahnya sains, juga penelitian. Biasanya itu gennya atau kelemahan daripada organ yang sama dari atasnya sehingga menimbulkan kelemahan yang sama dan menjadikan orang bilang itu penyakit turunan. Ya. Kalau masalah penyebutan ini penyakit turunan atau tidak ya, kita belum tahu kalau istilahnya tidak ada satu penelitian ya. Itu harus ada satu penelitian ya. Untuk Habib Zikri ya, selamat pagi. Pak Topo juga ya, selamat pagi. Ya, ya saya sambil itu ya sambil makan sahur. Jadi makan sahurnya ya pakai tempe aja, sepotong dua potong, terus pakai sambalnya aja yang banyaknya. Memang puasanya kan nggak boleh makan macam-macam. Bismillah.
Oke, sambil makan sahur, insya Allah ada manfaatnya untuk saling bagi pengalaman ya. Sudah, monggo kula mamrin. Ya barangkali ada yang ditanyakan lagi, monggo. Kalau penyakit itu apa saja bisa dan boleh dibekam ya. Tapi bukan berarti sakit mata terus matanya dibekam. Kayak pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan kemarin. Sudah tahu, seorang penterapi sudah tahu kalau mata itu bukan termasuk titik bekam. Pun untuk menjepit karena merasa tidak cocok dengan saya, katanya mata apa boleh dibekam. Ya tidak sekonyol itu ya. Orang itu juga harus berpikir. Mbak Muzani SWI yang ada di Hongkong, halo apa kabar K221? Monggo barangkali ada pertanyaan. Apanya Bib yang DLL Bib? Tadi Habib saja sendiri mau telepon saya tolak ya. Saya sudah cerita sama teman-teman ya. Jadi saya tidak mengistimewakan peserta didik. Kalau semua tidak boleh telepon, tidak boleh japri ya sudah saya dan Habib tadi ingin ngomong-ngomong sebenarnya, tapi waktu saya ya. Tulisannya kecil-kecil pakai kata. Saya hari ini insya Allah mau membekam Bu Dokter Umum Mbah. Sakit bahu kanan, sudah beberapa bulan ini, mohon doanya lancar, jodoh, barokah, amin. Insya Allah, kalau bahu ya, bekam sini, bahu sini, atasnya, belakangnya, sampai turun. Setelah selesai, nanti kita tanya sakitnya di mana, kita ikutin, kita tiksar. Ada Bang Muhammad Sulkan. Ini juga hafal ini. Hadir Pak Guru, izin bertanya Pak Guru, kalau tangan Kipli lumpuh apakah gejala stroke Pak Guru? Terima kasih. Tangan Singkri, kalau dia tembus ke kaki itu gejala stroke. Tapi kalau tangan saja itu bisa gejala stroke, bisa dia pengendapan atau pengendapan asam urat, kolesterol apa itu bisa. Cuman kalau tangan Kipli ya di daerah yang Kipli itu saja dibekam, insya Allah sudah sembuh. Tapi kalau gejala stroke, misalkan Kiplinya sebelah kanan, itu harus ditambahi di umum muhid dan kepala kiri ya. Mbak tadi untuk Mbak Sukma tadi. Ya, soalnya sudah malam tuh biut-biut sambil makan sambal pedes ini. Masya Allah luar biasa sambelnya. Loh, sambelnya sambal. Jadi nggak boleh makan macam-macam, makannya tempe sama sambal saja selama 3 hari. Jadi memang banyak sekali ya penyakit-penyakit keluhan di persendian itu banyak sekali. Itu akibat endapan-endapan dan dari asam urat dan kolesterol. Itu kalau tidak dibekam itu memang sulit sekali. Karena endapan itu tidak bisa sembuh oleh obat. Kalau obat itu hanya menghilangkan rasa sakitnya, sedangkan penyakitnya masih di dalam. Yang bisa itu hanya dibuang, yaitu dengan jalan dibekam. Mohon doanya Guru untuk Sulaiman Wansipul ini Habib Zikri. Ya selalu, saya tiap hari kan berdoa untuk panjenengan semuanya. Melek ya tirakat untuk panjenengan semuanya, juga untuk diri saya pribadi, ya, untuk keluarga saya. Inilah yang saya ajarkan kepada teman-teman kan gitu, selalu mendoakan. Terus tadi ada Mas Boces juga VN ke saya juga tidak saya jawab karena memang hari ini saya tidak menerima japri atau apapun ya.
agenda apa guru tirakat puasa ini? Saya mentirakati panjenengan semuanya itu. Sebagai seorang guru itu kan harus harus bisa mendoakan murid-muridnya, harus bisa mentirakati murid-muridnya agar diberikan satu keberkahan, kesejahteraan kan gitu. Nah, ini adalah tirakat tahunan ya di bulan Syawal. Nanti ada lagi tirakat lagi ada. Jadi jangan sampai murid itu mengalami sesuatu yang ribet, yang susah seperti saya. Saya ingin murid saya itu mudah gitu loh. Ya, Mas Guntur gak kelihatan juga tirakat kayaknya. Jih, Mas Guntur ikut. Cuman saya nggak semayan ya. Saya nggak janjian sama tim. Sebetulnya saya melakukan tirakat sendiri. Ternyata tim sholawat ada yang tirakat beberapa orang, ya enggak apa-apa. Ya kita mendalami satu ilmu itu kan bukan setakat teori terus dipraktekkan gitu ya aja. Yang kita hadapi itu macam-macam. Yang kita hadapi itu macam-macam. Ini betul-betul pedas mbok ini nyambelnya ini. Mas Sulkan, tadi sudah saya tiksar dan Umu masih belum bisa menggenggam dengan kuat. Tapi alhamdulillah sudah bisa diangkat. Terima kasih Pak Guru, jazakumullah khairan. Penyakit itu ada yang sekali terapi langsung hilang bablas semuanya. Ada yang bertahap sampai 2-3 kali. Tidak tentu ya. Itu tidak tentu. Aduh, betul-betul pedas simboknya begini. Ya, monggo yang lain. Barangkali ada yang ditanyakan ya. Barangkali ada yang ditanyakan. Besok siang sudah diem lagi. Saya itu kalau tirakat tidak keluar praktek ya. Hanya yang datang saya tanganin. Ya, saya tidak keliling ya. Mas Hilal Samsul, terima kasih hadirnya. K241. Kalau lagi nggak puasa, saya sudah habis sholat duhur sudah keluar dari mana-mana. Tapi kalau tirakat saya tidak berani keluar, takut ada goda-godaan di luar ya. Nanti mengurangi kekhusyuan tirakatnya. Dan insya Allah tanggal 13 itu ya kita ketemu di Jawa Tengah ya, di Kudus. Insya Allah tanggal 13 dalam rangka halal bihalal yang diadakan oleh Divisi Jawa Tengah di Kudus. Untuk Habib Zikri mohon doanya guru besok pagi OTW tangani pasien perdana di luar kota. Nggih, mudah-mudahan berkah ya. Jadi kita tuh nggak boleh males. Jadi kita menangani pasien itu harus penuh semangat. Tapi ingat ya, ketika jadi penterapis nanti sewaktu-waktu dalam diri kita itu pasti muncul dan timbul rasa malas. Padahal tidak ada jadwal dipanggil orang itu malas. Ini jangan diikutkan ya. Kita harus perangi. Dan itu adalah salah satu tantangan juga. Saya sering mengalami seperti itu. Dan alhamdulillah berkat bantuan teman-teman semuanya
Padepokan pun sudah nyaman, sudah bisa ditempati dengan nyaman ya. Kalau ada yang datang ke Padepokan pun bisa langsung nginep di Padepokan ya. Keluhan perut sudah diarahkan ke YouTube Singowanti. Terima kasih nih. Keluhan perut itu adalah bagian lambung. Utamakan pembekaman di bagian lambung. Biasanya kalau menghintam bisa dipantik ulang. Jangan lupa ditambah di Al-Kahir. Ya memang betul Mas Rizky ya. Penyakit yang pertama itu males tuh. Tidak ada apa-apa hal ya, tapi kita itu males, badan itu lemes, itu jangan diikutkan. Itu kadang-kadang itu adalah salah satu energi negatif yang sedikit lekat pada diri kita ya. Sehingga yang namanya penyakit itu kan tidak mau diobati, dia kan mau tumbuh juga. Makanya ada efek ke penterapisnya itu jadi males agar tidak ngobatin orang kan itu. Terus jangan lupa market-market yang saya ajarkan itu diterapkan ya. Kalau tidak, panjenengan nanti akan dilupakan oleh pasien ya. Rokok dan garam remaja yang sudah dikenal orang selalu ada promo ya. Apalagi kita yang banyak saingan di kiri kanan kita. Jadi lakukan saja market-market yang saya berikan. Insya Allah panjenengan tidak kehabisan pasien, malah kewalahan pasien. Justru sekarang yang ngebut itu kan yang pemula-pemula tuh, waduh luar biasa ya. Betul Bib, itu pengaruh negatif ya, harus dilawan. Alhamdulillah jam segini pada melek semuanya. Inilah penterapis sejati ya. Kalau jadi seorang penterapis itu jangan sampai jam 9 tidur, jam 10 tidur, apalagi selepas Isya sudah tidur. Waduh, itu membahayakan sekali ya. Karena aura negatif itu akan bereaksi menyerang panjenengan dan melemahkan panjenengan itu di jam-jam seperti itu ya. Sehingga nanti efeknya adalah kepada keberlangsungan aktivitas kita ya. Pemula atau tenaga kuat ya bisa jadi ya, tapi tidak begitu ya. Kalau pemula memang kan semangatnya. Lah inilah ujian kita ya. Kadang-kadang kejenuhan yang membuat kita malas itu jenuh menghadapi itu jenuh, tapi harus kita lawan. Sekarang saja saya kurangi aktivitas jam 10 jam 11 saya sudahin dulu. Sebelum 2 bulan lalu saya sampai jam 1 jam 2, tapi sekarang ada yang gremeng ya. Kalau saya aktivitas sampai pagi itu ada yang gremeng ya sudah ya dikurangin, cuman besoknya ditambahin lagi gitu. Kuat iki yen salat melekan salat ya. Setidaknya jadi penterapis itu tidur ya di atas jam 12 gitu ya. Di atas jam 12 itu petuah Jawa itu begitu. Di samping kita itu penjagaan diri, juga apa yang kita lakukan itu biar mandi gitu, biar mujarab. Nah, bagaimana gak mujarab di saat orang sedang tidur, kita munajat, kita meminta. Kita nggak henti-hentinya munajat, nggak henti-hentinya meminta. Kita tidak memandang, tidak berpikir entah itu diterima atau tidak. Yang penting kita lakukan satu kebaikan. Saya itu kalau mikir kan simpel seperti itu. Yang penting kebaikannya sudah kita lakukan. Saya sudah dari hari Rabu hingga malam ini tidur pagi dulu.
jaga diri guru, nggih. Namun nggak tahu ketika guru ada istirahat mau ikut nggak tahu. Ya nanti kalau ada tirakat lagi saya hubungi Bib. Bisa dilakukan di Kalimantan juga toh. Ya. Nanti jadi bisa sama-sama munajatnya. Insya Allah ini sering ya, ini masuk bulan Selo nanti ada lagi tirakat. Bulan besar Insya Allah ada lagi tirakat ya. Ini berderek. Menurut perhitungan waktunya itu seperti itu. Iya, monggo yang ada gerundelan di hati monggo dipersilahkan, mau tanya monggo dipersilahkan. Nanti sambil menunggu subuh ini ya. Sambil menunggu subuh. Azan Putra, selamat pagi. Insya Allah. Timika ya. Ini dekat dengan Pak Ridwan ya, yang ada di Papua. Oke, semangat terus ya. Kalau ada apa-apa hal tanyakan di grup. Boleh tanya saya, tapi kalau tanya saya sehabis tirakatan baru boleh jabri ya. Sekarang belum boleh. Oh, Mbak Sukma kan nggak tidur 6 hari, Bib, maksudnya. Kalau saya nggak tidur 4 hari 4 malam pernah ya, kalau 6 hari belum. 4 hari 4 malam pernah nggak tidur. Jadi badan sampai sempoyongan. Nggak tahu pada waktu itu kenapa kok nggak bisa tidur gitu. Kalau malam memang saya nggak pernah tidur ya kalau malam. Saya kalau tidur itu sekitar habis sholat subuh. Tapi waktu Bu Sartini kesini itu saking capeknya saya itu tertidur, bentar ya, tertidur. Terus pernah tidur malam itu waktu saya kunjungan ke Lampung. Nah, itu betul-betul pulas saya tidur di kamarnya Ustadz atau Ilah itu di pondok pesantren itu, Mas, luar biasa. Sampai nggak dengar apa-apa ya. Mungkin saking capeknya, yaitu tidur malam 2 kali ya, tidur malam. Ya, Pak Ridwan ada di Papua ya, ada di Timika. Itu yang satu pulau kan bisa saling sharing, bisa ngopi bareng kan gitu ya. Ya, barangkali ada pertanyaan penyakit yang sulit disembuhkan, boleh ditanyakan. Oh, sekarang lagi di kampung, acara keluarga ya, hari raya. Ya, Bib, kalau Pontianak memang saya tahu lah ya. Kalau Pontianak memang saya tahu. Beda kalau di Jawa. Pak Ridwan ada di Timika. Pak Ridwan ada di Timika. Tuh, sudah kenyang ini rupanya. Pak Ridwan itu dari Riau kalau nggak salah. Tapi dinas di Papua.
Sudah selesai ya. Alhamdulillah. Tinggal nunggu subuhan aja, nanti habis subuh baru tidur. Tapi kalau malam Jumatnya tidak boleh tidur sampai terbitnya matahari. Tanya guru, Hilal Samsul, saya punya pasien tiap kali dibekam nggak mau pakai alkohol. Alasannya kalau mau sholat takut nggak sah. Ya akhirnya nggak pakai, saya pakaiin alkohol. Ya, akhirnya nggak pernah saya pakaiin alkohol. Nah, ini kan malah lucu. Alkohol itu kan justru membersihkan. Kalau orangnya nggak mau, ya nggak apa-apa. Ketika badan kita terkena alkohol, misalkan alkohol kan sesuatu pembersih, tapi bukan termasuk sesuatu yang najis ya. Dan itu kan sudah diwakili oleh wudhu. Wudhu itu kan untuk mensucikan hal-hal yang kecil, kotoran yang kecil. Apabila terkena alkohol kan digantikan oleh wudhu itu, ketika berwudhu, hal-hal yang seperti itu kan jadinya dimakfu, gitu loh. Tapi kalau orangnya nggak mau ya nggak usah dipaksa, itu keyakinan dia, ya nggak apa-apa. Cuman alat kita aja yang kita semprot alkohol biar kembali bersih dan steril. Mohon pakar gaibnya, Guru. Ini pakar gaib yang model bagaimana? Ini ada pakar bambu, Bib. Ada aja, ya, Bib. Pakar gaib itu, ya solawat itu, Bib. Kita bersolawat insya Allah karena yang kita solawati itu adalah kekasih Allah, baginda Nabi besar Muhammad. Ya insya Allah kita dijaga oleh Allah kan gitu. Kalau pakar gaib yang sifatnya baca-baca ya, anda ada ya solawat itu yang kemarin dijazai Gus Gombloh itu kan sudah cukup. Juga Piridho Ilawasahina itu sudah cukup. Ditambah lagi dengan VN doa saya. Arif Fajar, izin nyimak Pak Guru, nggih monggo. Mas Arif Fajar K292. Ini hari dari grup keluarga yang banyak muncul ya. Ini tadi nggak ada pemberitahuan kalau saya live show ya, tapi alhamdulillah banyak juga yang hadir. Nanti di lain kesempatan saya juga mengadakan live show ya. Tapi kalau live show sore atau siang itu banyak yang usil, biasanya itu dihack. Ya. Ada yang ngehack, tapi ya biarin saja, memang bisanya seperti itulah. Saya dan panjenengan itu bisanya nolong orang, ya kita tolong orang. Yang suka ngehack, ya biarkan suka ngehack. Kan dia dapat bayaran dari hacknya. Kalau kita kan dapat bayaran dari pasiennya. Biarin saja. Ya kebetulan saya betah melek ya jam sekian baru live show. Arif Fajar, Mas Arif Fajar ini dari mana sebetulnya nih Mas Arif Fajar? Bapak Arif Fajar ya? Dari mana sebenarnya? Amaroja, nggih. Amaroja. Nah. Ya, selamat gabung untuk Mas Amaroja ya. ini tak gabungkan ke video saya coba ini tadi. Ya, ini sudah. Arif Fajar, oh dari situ Bondo. Itu Bondo itu dekat dengan itu loh, Mbak Feni ya. Mbak Feni situ Bondo. Terus yang dari Banyuwangi Mas Bisri senior panjenengan ya. Mbak Feni ini dulu pernah datang ke Padepokan, saya belum punya Padepokan, saya temuin di Troloyo sana ya. Kemudian saya berikan satu follow up atau saya berikan satu motivasi. Alhamdulillah malah sekarang suaminya juga ikut merekam ya.
Amin ya rabbal alamin. 99224 Habib dan Syarifah. Ya, ini kabarnya Syarifah ini gimana ini? Pontianak kabar izin makmum subuh berjamaah sama guru makmum. Ya, ikut kirakat. Nggih, monggo. Barakallah. Jadi sudah banyak ya teman-teman yang terus datang ke Padepokan, terus pulangnya tiba-tiba ngegas pasiennya. Nah, itu banyak sekali. Wallahu alam, itu adalah kehendak Allah dan itu adalah keberkahan daripada Allah ya. Bukan daripada saya. Saya itu hanya bisa mendoakan panjenengan saja ya. Hanya bisa mendoakan, kemudian itu tinggal diberkahi Allah, ya, diijabah Allah sehingga panjenengan bisa membantu yang lain dengan sempurna. B185 Kebumen. Oh, Kebumen, Jawa Tengah. Insya Allah nanti ketemu di Kudus ya. Subhanallah, semoga selalu bermanfaat guru ilmu bekamnya. Insya Allah, insya Allah mudah-mudahan. Yang terpenting itu adalah keikhlasan kita. Dari kesembuhan yang kita dapat itu adalah bukan dari kesaktian kita, bukan dari kehebatan kita, bukan dari bekam kita, bukan dari herbal kita. Itu semata-mata adalah atas izin Allah. Yang harus kita cari, yang harus kita usahakan adalah bagaimana caranya Allah itu mengizinkan pasien-pasien kita itu sembuh dengan pembekaman kita. Itu yang harus kita cari. Dan jangan sekali-kali setelah menjadi ahli terapi bekam mempunyai bangga hati bisa menyembuhkan orang ini, berbesar hati, berbangga hati sehingga lupa bahwa yang menyembuhkan itu adalah semata-mata Allah, bukan kita ya. Itu harus kita tanamkan betul-betul. Kalau sedikit saja melenceng salah, wah gape nanti ya. Berkah ridho restu gurunda singowandi jos los gak rewel selalu. Alam Nabi sallu ala Nabi Muhammad sallallahu tatak yakin dan ikhlas. Masih semangat ini untuk Habib Zikri ya, di Pontianak. Ini Habib Zikri ini sudah pernah bermalam di Padepokan ini 10 hari kalau nggak salah. Nah, Habib Zikri ini juga bersama Syarifah tempo hari dan bersama delegasi dari Kalimantan, Makassar, juga Sulawesi. Sama Pak Topo, ini Pak Topo mana nggak pernah kelihatan nih Pak Topo. Pak Topo. Sundar sini, Sundar sini, terima kasih atas gabungannya. Monggo barangkali ada yang ditanyakan, dipersilakan untuk bertanya sambil menunggu sholat subuh, sambil menunggu sholat subuh. Ini kurang lebih 1 jam lagi baru sholat subuh di sini. Biasa tuh saya kalau jam segini dengerin musik-musik selawatan gitu. Untuk teman-teman sekali lagi ya, jadi mohon maaf untuk 3 hari ini ya tidak bisa untuk mengajukan satu pertanyaan jabri ya, karena saya masih melakukan ritual. Nanti insya Allah pertanyaan-pertanyaan secara jabri bisa kita lanjutkan mulai hari Jumat pagi. Berkah guru, nah, berkah Gus Gomloh, berkah Stingowande, amin, amin. Ini mana tadi yang Hongkong sudah mingselep lagi. Ada Mbak Winingsih ya, Mbak Winingsih di Hongkong ini adalah penterapis jalanan di Hongkong. Jadi sesuka-suka beliau kalau mau menterapis itu ya, seperti saya
di mana-mana saja, oke lah ya. Yang namanya nolong orang itu kan ya di mana-mana tempat. Karena penyakit itu akan datang tiba-tiba, kapan dan di mana saja. Makanya saya anjurkan kepada teman-teman agar kemana bergerak itu alatnya selalu dibawa, sehingga ketika ada pasien kita tidak tergopoh-gopoh ya. Seperti kemarin waktu malam takbir ada orang digigit ular ya, kebetulan ada alat langsung saya berangkat. Mbak Muzani SWI tetap hadir. Ya barangkali ada pertanyaan. Alhamdulillah tadi madunya sudah sampai katanya ya sama pulpennya. Yang ke Mbak Putri Makau juga sudah sampai ya, sudah sampai. Tinggal yang ke Ponorogo, ya, belum. Ini yang ke Ponorogo sama ke Kudus ya. Ini masih saya garap dulu ya. Saya garap. Kemarin itu saya antar, ternyata di sana masih tutup. Kemudian saya bawa balik ya. Saya bawa balik. Ya tidak apa-apa. Jadi alhamdulillah menangi tirakatan ini sekalian dikasih tambahan doanya. Jadi alhamdulillah kalau sudah sampai madu dan pulpennya ya. Untuk teman-teman yang ada di Jawa Tengah ya, yang ada di Jawa Tengah, silahkan nanti melapor siapa-siapa yang menjemput sanad ya. Jadi sanad dan ijazah, sanad bekam juga ijazah selawat itu tidak semata-mata saya berikan kalau orangnya tidak minta ya. Yang namanya sanad itu kan harus dijemput, harus diminta. Tidak terus orangnya datang sini tak kasih sanad, tidak begitu ya. Dulu ada yang salah paham, saya jauh-jauh datang dari Solo ke Padepokan tidak dikasih sanad, lah nggak minta kok dikasih. Nah ini harus paham ya. Alhamdulillah selalu ada pasien meskipun satu tiap hari, bahkan kadang menolak pasien dikerjakan esok harinya. Ya alhamdulillah kita tangani aja, tapi bisa jadi nanti sewaktu-waktu itu kebanjiran pasien. Itu tergantung dari keikhlasan kita dan market kita. Selawase Indra Sakti Magelang. Nah ini yang pernah ketemu saya di Pringsewu ya, pernah ketemu saya di Pringsewu, Mas Indra ini ya, Mas Indra. Sama satunya lagi itu siapa itu namanya, lupa ya. Kalau yang Manfa Klaten itu sering datang ya, sering datang ke Padepokan. Ini lama sudah nggak datang Manfa. Biasanya ikut jamaah ke Mojokerto, jamaah nggak tahu jamaah ngaji apa, terus mampirnya ke Padepokan itu yang dijuluki teman-teman Dewa Mabuk ya. Magelang. Nah, Magelang nanti juga bisa hadir di acara halal bihalal ya. Nanti ketemu saya di sana ya. Jadi sekali lagi untuk sanad bekam itu harus dijemput ya. Harus diminta. Tapi kalau untuk sholawat nuridat itu bukan saya ya, tidak punya ijazah itu. Itu yang mengijazahi adalah Gus Gombloh ya, bukan saya. Kalau sholawat nuridat, saya juga kalau sholawat nuridat saya itu pengemban atau pengamal saja, pengamal sholawat nuridat sejak saya bahkan sebelum saya kenal sama Gus Gombloh, saya sudah membaca itu ya. Itu yang saya baca. Jadi amalan-amalan saya adalah sholawat dan sholawat. Baik, untuk teman-teman yang lain ya, sekiranya saya cukupkan sampai di sini dulu. Entah besok atau lusa kita kembali mengadakan live show. Siapkan pertanyaan sebanyak mungkin ya, akan saya jawab di live show ya. Maulana Malik menyimak
ada subuhan guru dari Nabire. Oh, Nabire sudah subuhan ya. Mudah-mudahan mendapatkan satu keberkahan juga. Ya, tetap semangat, tatak, yakin, dan ikhlas. Siapkan pertanyaan apa saja, nanti di saat saya live show bisa ditanyakan. Mudah-mudahan mendapatkan satu keberkahan di kesempatan yang singkat ini. Mudah-mudahan juga mendapatkan keberkahan-keberkahan. Ini sudah menjelang subuh. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Waridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.